गया सुमा फिर यानी फी fil bait الذي يقرأ القرآن setiap hari membaca Allah subhanahu wa ta'ala malaikatu fi hadzal bait maka Allah yanzilu alaihi rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kalau kita buat membaca Al-Quran fil bait, membaca Al-Quran di rumah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan malaikat dan menurunkan rahmat kepada rumah di rumah kita. Hadzal bait yatalaqaw Hadal bait. ahli samai. Ada tamu. Assalamualaikum. Ini kancingnya copot. Bapak kancingnya copot. Bismillah. Calik dirinya apa cenah ngobrol. Kayak gua abdi diterjemahkan sekali-sekali. Video? Hah? Video? Nih. Oh, Ala anda lah. Please. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala manna alaina. Allah. Ya muslimin khalaqana fi baitin min baitin fi buyutil muslimin. Alhamdulillah kita bersaudara Pak, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lahir di rumahnya orang-orang Islam. Nahnu jina min Pakistan li ziyaratikum nahnu wa antum majmu'ul muslimin ikhwatun. Kami dari Pakistan, kita semua kan orang-orang Islam bersaudara. Allah subhanahu wa ta'ala a'tana kalimatan azimatan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kalimat yang agung yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yurid minna nabtasila ba'amir Allah ala tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat la ilaha illallah ini menginginkan kita untuk apa? Supaya kita ini mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud la ilaha illallah yakunu min la yakunu min ghairillah. Maksud daripada la ilaha illallah adalah bahwa segala sesuatu itu dari Allah, bukan dari selain Allah. La yakunu min asbab, la yakunu min asbab dunia, la yakunu min hukuma, la yakunu min al-hukuma, la yakunu min jami' la syayakunu min Allah subhanahu. Bukan dari asbab, bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk, bukan dari kerajaan, bukan daripada segala sesuatu, bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hayat mamat biyadillah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kancing lumpur. Ada yang berbeng. Oh, sedikit. Ya, dan kancing dari benangnya kancing. Yang pun. Allah subhanahu wa ta'ala yurid minna Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita natayakkan ala zatillahi wa ala sifatihi. meyakinkan dalam hati kita keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap zatnya dan terhadap sifat-sifatnya. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Innal quwwata lillahi jami'a, innal izzata lillahi jami'a, lillahi al-masyriq wal maghrib, lillahi al-masyariq wal maghrib, lillahi al-masyriq wal maghrib. Nah, kemudian sesungguhnya izah kemuliaan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kekuatan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Masyriq wal maghrib itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliquna wa malikuna wa raziquna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memelihara dan memberikan rezeki. Biyadihi kullu syai'. Segala sesuatu di dalam genggamannya, segala sesuatu dalam kekuasaannya. Qawlul flam bi hiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan dan kebahagiaan di dalam mengamalkan agama yang sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kejayaan dan kebahagiaan itu di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada uswah, ada contoh yang baik bagi kamu. Ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mayyit. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku akan di surga bersama. Man tamassaka bi sunnati illa fasali ummati falahu ajrun.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di dalam keadaan zaman yang fasad, yang rusak ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pahala mati syahid. يوميا نتقرب إلى القبر Setiap hari kita mendekati kubur نخرج من هذا الدنيا. dan kita meninggalkan dunia. الدنيا دار الغرور متاع قليل. Dunia ini adalah tempat tipuan saja. Dunia ini qalil, sedikit sekali, kecil sekali dunia. كجناح البعوضة. Seperti kajanahil ba'ud, seperti मच्छर का पर है. seperti sayap nyamuk كبيت العنكبوت. atau seperti sarang laba-laba. اتخذ بيتا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. Ittakhadha baitan. Jadi kalau orang-orang yang menjadikan orang-orang yang paling lemah itu adalah orang-orang yang menjadikan sarang laba-laba sebagai rumahnya. نبنى بيوتنا لكن نترك جميع البيوت جميع الأشياء الدنيا إلى الآخرة. نتجه إلى الآخرة. Kita membangun rumah, kita ada di rumah, tapi rumah itu akan kita tinggalkan. Rumah kita sebenarnya itu di akhirat. الدنيا دار من لا دار. Dunia itu buat orang-orang yang tidak punya rumah di akhirat. ومال من لا مال. ومال من لا مال. दुनिया उसका माल है जिसका आखिरत में कोई माल नहीं. Dan harta dunia itu bagi orang yang tidak punya harta di akhirat. ولها يجمع من لا عقل. ولها يجمع من لا عقل له. इस दुनिया को वो बंदा जमा करता है जिसको अकल नहीं. Jadi jami nu ngumpul-ngumpulkan dunia teh nyata jami nu akalna nu kurang akal. Ada apa nek ditinggalkan teh ya. الدنيا والآخرة كمثل زوجتين. Dunia jeung akhirat teh seperti dua istri. إن رضيت أحدهما غضبت ثانيهما. Jadi lamun condong ka dieu tah bakal tinggalkeun ieu. إن رضيت الدنيا غضبت آخرة. إن رضيت الآخرة رضيت الدنيا. Lamun deukeur di dieu tah ieu poho kanu itu. Jadi mun dicondong ka dieu, itu berarti ditinggalkeun. الدنيا مزرعة الآخرة. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk di akhirat. الدنيا ذل الآخرة. Dunia itu adalah bayang-bayang akhirat. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini ayyukum ahsanu amala untuk ujian bagi kita. Liyabluwakum ayyukum untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala a'tana hadhihi al-hayat ad-dunya lil-ibtila. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di dunia ini untuk ujian. Man minkum yamtasil awamir Allah wa tariqat Rasul sallallahu ala tariqat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man minkum yukhalifu Allah wa yukhalifu Rasul. Siapa di antara kita ini yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Jadi ujian dunia intinya siapa yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang dia tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ini akan mati. Allazi yartaqi ila barzakh. إلى القبر. لما يرى أحوال الآخرة هو يتمنى أن يرى في هذا الكون لكن لا يأتي في هذا الكون أبدا. ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا. Jadi kalau kita pergi ke akhirat kemudian melihat ahwal keadaan yang ada di akhirat, maka seseorang ini dia akan bercita-cita hayang deui balik ke dunia. Sehingga dia mengatakan Rabbana absorna, ya Allah saya sudah melihat, kami sudah melihat. Wa Rabbana absorna wasamina, kami sudah mendengar. Farjina, balikeun deui cenah ka dunia. Ini saya kalau dibalikeun deui ka dunia, arek berbuat amal saleh. Allah Subhanahu wa taala yurid minna ahsan amal. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita amalnya bagus. Bayyana fil Quran ahsan amal. Di dalam Al-Quran diterangkan ahsanul amal, yaitu amal yang baik. Wa ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani muslim. Dan ahsanul qaula, dan dibayankan diterangkan dalam Al-Quran bahwa kata-kata yang paling baik adalah waman ahsanul qaula mimman da'a ila Allah,
yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang terbaik. Nah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah amal yang paling baik. Nah, ini adalah tanggung jawab kita sebagai setiap muslim. Nah, ini adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah warisan daripada sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah amalan kita, amalan Nabi, amalan Rasul, dan juga amalan kita semua. Nah, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Nah, amal ini dan bagaimana kita belajar tanggung jawab ini. Insyaallah Pak niat. Nah, Masya Allah. Fisabilillah. Nah, jadi ini jemaah kita akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Nah, cobaan di awalnya tilu rinten heula aja dah. 3 hari dulu. Nah, kita belajar. Nah, itikaf di masjid. Jadi dia di masjid Bapak. Di masjid non itu teh? Sanes, iya. Non Bu. Baitul Amanah. Baitul Amanah. Insyaallah Pak, di Musta'idun siap? Masyaallah. Oke kaditunya maghribnya. يعني يأتي علينا يوم نترك هذا البيت أبدا لا نرجع هذا البيت نتعلم خروج من هذا البيت قليل 3 أيام 10 أيام. Jadi sekarang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala itu belajar bagaimana meninggalkan rumah kita sedikit demi sedikit. 3 hari tinggalkan rumah, 40 hari tinggalkan rumah. Nah, kenapa latihan ini sedikit-sedikit nanti Bapak akan tinggalkan rumah selama-lamanya. Kartos? Siap insyaallah. Nah, nanti datang katanya Pak Maghrib di Masjid Baitul Amanah. Nah, kemudian sholat bersama kami, kemudian dengarkan daripada ceramah nanti bayar. Siap jawabannya? Masya Allah. Abdul Settar. Tahan Ami Pak? Sambas. Oh, putra di mana? Anak-anak di mana? Putra di Jakarta. Oh, di Jakarta. Bungsu di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Di Kalimantan. Kalimantan, siji saurang? Dua. Oh. Huwa di mana hinu hiji? Di Jakarta. Jakarta. Bahe di Kalimantan. Terus nikah nu ditunya. Orang Kalimantan. Jauh, agak jauh itu. Betul jauh. Hah? Sok kadia tara cenah. 102 tahun. Dosa. Dosa nih layati kuna. Ngirim artos teh cenah ngirim artos. 102 tahun teh ento. Oh, nehi. Dosa nehi. Pulus nehi. Mah kerjanya cenah benar Karobar. kerja bangunan karobar problem. muskil karobar. Dunia muskil. Udah 2 tahun Pak. Masya Allah. Insya Allah cenah boboran. Mohon lah mudah-mudahan. Abdi di eta masjidnya itu ada Ganeas ya punya. Ganeas. Desa Ganeas. Kamu seberapa ini? Kamu seberapa? Sekedap deui ka masjid. Hah? Bisa ala rasi. Nah. Insyaallah. Olas. Siap-siapnya, Pak.